Oke, kita lanjut kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya tadi coba telepon Bang Abalin, dia masih belum bisa nyambung nih Bang Ferry, Bang Panggi. Jadi kita lanjut dulu ya ngobrolnya pagi hari ini. Saya ke Bang Panggi ya. Bang, kalau misalnya kita melihat ratusan ribu relawan hadir gitu, kemudian sih saya membayangkan bahwa Pak Presiden ini kan disokong oleh PDIP gitu. Nah, posisinya sebenarnya relawan ini dengan partai PDIP, bagaimana sebenarnya posisinya gitu? Karena kita kayaknya baru kali ini gitu ya, yang relawan sebesar itu mendukung dan memaintain kekuasaan. Iya, memang ini fenomena baru sebetulnya Mas Bayu. Kenapa saya bilang baru? Karena ini dimulai di Pilkada DKI. Setelah itu Pilpres kan. Nah, yang di maintenance relawan itu sampai Presiden selesai pun masih di maintenance sampai sekarang oleh Pak Jokowi. Nah, bagaimana posisi partai dengan relawan misalnya? Sebenarnya kalau kita kaji memang ini gerakan sosial ya, social movement tadi, dan fenomena ini sebetulnya membuat partai sebetulnya ada juga nggak nyaman gitu dengan keberadaan relawan yang eksistensinya sudah kok bisa ngatur-ngatur kriteria capres gitu. Nah, itu yang membuat walaupun kemudian partai bisa menghabisi relawan dengan presiden threshold. Nah, sebetulnya kekuatan relawan menjadi tulang punggung relawan, dia ingin mengatakan satu bahasa begini. Dilibatkan dong kami dalam nominasi gitu. Jangan hanya election saja. Nomination itu penting bagi kami. Nah, artinya ya kami punya otoritas juga, kami punya veto player juga, tidak hanya ketua umum partai yang menentukan capres ke depan, keberlanjutan Pak Jokowi. Nah, itu pesan dari yang membuat kemudian Ibu Mega, Mas Bayu, Mbak Vita belum tentu nyaman gitu. Nah, nah ini menarik Mas Panggi sebentar. Kan Mas Panggi, saya kalau simpulkan begini ya, Pak Presiden ini ingin mengambil peran sebagai kingmaker dengan menggunakan relawan sebagai toolsnya, kan begitu. Nah, apa risiko politik yang bisa dihadapi oleh Pak Presiden dengan mengambil sikap seperti itu? Kalau menurut Mas Panggi? Risiko yang paling besar dirasakan adalah merenggangnya hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi. Dan saya mengatakan agak serius ini bahasanya, walaupun mungkin tidak diakui ya, bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Bu Megawati sudah di persimpangan jalan. Sudah pecah kongsi. Indikatornya apa? Indikatornya adalah kerasnya Hasto kepada relawan itu sinyal, kode. Dan Hasto adalah representasi dari Bu Mega gitu. Nah, kemudian ketika ada kode-kode yang diberikan Pak Jokowi, tidak pernah ada kode terhadap yang lain, tidak representatif gitu. Kode itu tidak ada kepada Mbak Puan misalnya Mas Bayu ya, lebih banyak kepada endorse kepada Prabowo, endorse kepada Mas Ganjar. Nah, jadi kalau kemudian hubungan ini, kenapa bisa hubungan ini tidak baik antara partai dengan Ibu Mega? Karena kan seolah-olah kan begini, kok bisa Bu Mega ini kan punya wibawa sendiri. Ya. Jangan kemudian relawan intervensi saya, ngatur-ngatur saya, menekan saya. Kalau kemudian dimobilisasi, dia tahu bahwa ini bukan bandwagon effect, ini memang mengarahkan dukungan bandwagon effect, tapi ini nggak alamiah. Mega tahu bahwa ini ada, Bu Mega tahu ini ada agenda protokol oligarki juga yang mencoba kemudian untuk mengintervensi, untuk mengatur-mengatur, untuk menekan-nekan partai. Nah, itu yang kemudian ada ketersinggungan dalam konteks ini ketua umum partai terhadap lu relawannya siapa gitu. Kok ngatur-ngatur kami gitu. Nah, kalau kemudian siapa yang kami tentukan nanti itu urusan kami. Tapi relawan nggak bisa menentukan kriteria cawapres itu sesuai selera jeroannya relawan gitu. Nah, relawan kan udah bilang 2045. Baik. Saya langsung ke Bang Ferry. Bang Ferry, kalau Anda tadi sudah bicara soal aturan begitu ya. Kalau Vita tadi bertanya soal dampak politik, nah kalau misalnya saya ke Bang Ferry, dampaknya akan seperti apa kalau penilaian Bang Ferry tadi ada pelanggaran aturan di situ? Ya, tentu saja kalau presiden saja melanggar, apalagi yang lain, gambarannya akan muncul begitu ya. Partai-partai lain akan melihat bahwa curi start kampanye sudah dimulai. Oleh karena itu, kita semua juga harus melakukan itu. Nah, ini mengindikasikan banyak hal ya, bahwa kedisiplinan kita menegakkan hukum kepemiluan itu sebenarnya hanya gaya saja ya, menurut saya begitu ya. Tidak ada upaya untuk betul-betul menerapkan pertarungan kepemiluan yang fair begitu. Nah, mestinya memang ditata lebih baik lagi agar peraturan itu tidak untuk dilanggar tapi untuk ditaati, apalagi oleh seorang presiden. Fenomena lainnya ya sebenarnya ya di partai. Partai sebenarnya tidak punya mekanisme demokrasi internal yang baik, sehingga antar anggota partai pun saling bertabrakan. Kalau Bu Mega menyebut Presiden Jokowi adalah petugas partai, pada faktanya Presiden Jokowi tidak sepenuhnya di dalam hatinya itu
bergambar merah, berlogo banteng bermoncong putih, ada kepentingan di luar partai yang sedang digerakkan oleh Presiden Jokowi. Dan ini menunjukkan memang partai politik kita tidak betul-betul solid sebagai partai kader ya, tapi sebagai partai penuh kepentingan. Dan bukan tidak mungkin Presiden Jokowi memberikan contoh buruk ya, bagaimana seorang kader mesti bersikap. Kalau Bu Mega dengan PDIP dan partai-partai lainnya, saya pikir memang mengalami permasalahan serius untuk membangun demokrasi internal yang lebih baik di kemudian hari. Oke, baik Mas Ferry, nanti saya akan tanyakan juga soal Mas Ferry. Kalau kita bicara tadi kan Mas Panggi soal perspektif politiknya ya. Saya ingin ke Mas Ferry soal perspektif hukum tata negara ini, bagaimana seharusnya sikap dari seorang presiden ini dalam menghadapi kontestasi Pilpres, khususnya 2024. Jawabannya nanti Mas Ferry, kita jeda dulu. Saat lagi kami kembali hadir.